Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Daru dan juga Ibu Lukita yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan CBL mengenai metode forward Euler dan juga penjelasan soal yang ada pada PowerPoint pertemuan pertama. Next. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Anggota kelompok kami ada 3 orang, yaitu yang pertama ada Diana Jumah Zahira dengan akhiran NIM 18, lalu ada Yunita Dwi Anggraini dengan akhiran NIM 31, dan ada saya Trisna Rahmadewi dengan akhiran NIM 37. Di sini kita akan membahas apa itu metode forward Euler. Metode forward Euler adalah metode numerik dasar untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa atau yang bisa kita sebut ODE, dengan menghampiri turunan menggunakan selisih maju, sehingga nilai solusi pada langkah berikutnya diperoleh dari nilai sekarang, ditambah dengan hasil kali langkah waktu, dengan laju perubahan pada titik sekarang. Seperti yang kita ketahui, bentuk umum dari ODE yaitu U aksen T sama dengan F dari UT, dengan U0 sama dengan U0. Lalu UT adalah fungsi yang dicari, U aksen T adalah turunan terhadap waktu, F dari UT adalah fungsi yang diketahui, dan U0 adalah syarat atau kondisi awal. Next. Selanjutnya, kita akan membahas konsep dasar penurunan rumus. Metode forward Euler ini diturunkan dari ekspansi deret Taylor di sekitar titik T, yaitu U dari T ditambah delta T sama dengan UT ditambah delta T dikali U aksen T ditambah dengan setengah dikali delta T kuadrat dikali dengan U2 aksen dari T ditambah C. Dengan C itu merupakan nilai di antara 0 dan delta T. Nah, delta T ini merupakan ukuran langkahnya atau step size. Nah, metode ini mengasumsikan bahwa untuk nilai delta T yang kecil, suku-suku orde lebih tinggi dapat diabaikan, sehingga kita memperoleh pendekatan U dari T ditambah delta T mendekati UT ditambah delta T dikali U aksen T. Nah, dari hasil tersebut, turunan dapat dinyatakan dalam bentuk selisih maju sebagai U aksen T sama dengan U dari T ditambah delta T dikurangi UT dibagi delta T ditambah dengan orde dari delta T. Next. Di sini kita diberikan persamaan diferensial U aksen T sama dengan F dari UT dengan syarat awal U0-nya sama dengan U0. Nah, selanjutnya kita mendiskritisasi waktu dengan membagi waktu dengan menjadi langkah-langkah kecil. Jadi TM sama dengan M dikali delta T. Dengan M adalah indeks langkah, yaitu menunjukkan langkah keberapa. Dengan M itu yaitu 0, 1, 2, dan seterusnya. Sedangkan TM adalah waktu pada langkah ke M. Nah, karena solusi eksak dari UT itu biasanya sulit diperoleh, maka kita mendefinisikan pendekatan numerik yaitu Vm mendekati U dari Tm. Di sini Vm itu adalah hampiran dari solusi pada waktu Tm, atau bisa dikatakan nilai solusi pada langkah ke M. Nah, dengan menggunakan pendekatan selisih maju, kita memperoleh Vm plus 1 dikurangi Vm dibagi dengan delta T itu sama dengan F dikali F dari Vm. Nah, sehingga rumus metode forward Euler ini adalah Vm plus 1 sama dengan Vm ditambah delta T dikali dengan F dari Vm. Oke, selanjutnya pada bagian ini saya akan menjelaskan implementasi metode forward Euler melalui sebuah contoh sederhana. Diberikan masalah nilai awal, yaitu U aksen T sama dengan minus U dari T, dengan U0 sama dengan 1. Persamaan ini menyatakan bahwa laju perubahan fungsi bergantung pada nilai fungsi itu sendiri dengan tanda negatif, sehingga solusi akan menurun seiring waktu. Fungsi yang kita gunakan adalah F dari U sama dengan minus U. Oke, selanjutnya langkah pertama yang kita ambil itu adalah mendiskritisasi sebagai em, TM
T indeks M sama dengan M kali delta T, di mana TM itu merupakan waktu pada langkah ke M itu indeks langkah, delta T itu merupakan langkah waktu atau step size. Dengan kita gunakan delta T-nya itu 0,2. Sehingga T0-nya itu sama dengan 0, T1 sama dengan 0,2, T2 sama dengan 0,4, dan seterusnya. Terus kita akan menggunakan eh, rumus metode forward Euler-nya. V indeks M plus 1 sama dengan V indeks M ditambah delta T kali F V indeks M. Karena F F kali V indeks M itu sama dengan minus V indeks M, maka diperoleh V indeks M plus 1 sama dengan V indeks M sama dengan dikurang delta T dikali V indeks M. Oke, selanjutnya kita akan melakukan langkah perhitungannya. Perhitungannya kita lakukan secara iteratif, yaitu menggunakan nilai sebelumnya untuk memperoleh nilai berikutnya. Yang udah kita tahu, delta T-nya itu 0,2, terus dengan rumusnya, dan dimasukin aja delta T-nya, berarti kan jadinya eh, V indeks M plus 1 sama dengan V indeks M dikurang 0,2 dikali V indeks M. Jadi kita punya langkah nolnya itu, V nolnya sama dengan 1. Terus langkah ke satunya, V1 sama dengan 1 dikurang 0,2 dikali 1 sama dengan 0,8. Satunya dari mana? Karena satunya itu V0. Jadi kita pakai si nilai sebelumnya untuk dapetin nilai berikutnya. Sama langkah 2 juga kita bakal dapat 0,64. Langkah 3 atau V3-nya bakal dapat 0,512 dan terakhir V4-nya itu 0,4096. Lalu di sini saya terterakan berbentuk tabel dan kita lihat di sini V V indeks M itu atau Eulernya dia semakin mengecil seiring berjalannya waktu. Jadi terlihat dari 1 terus jadi 0,8, 0,64, 0,512 dan seterusnya. Lalu di sini saya juga implementasikan kepada yang komputasinya menggunakan Python. Jadi di rumusnya kita terbagi menjadi eh, 4 fungsi utamanya. Yang pertama kita lakukan inisiasi parameternya. Kita menetapkan step size-nya atau ukuran langkahnya. Itu yang H sama dengan 0,2 itu delta T kita. Terus durasi waktu simulasinya itu hingga T sama dengan 2 itu kita batasi. Eh, terus terus kita menentukan jumlah total titik perhitungannya. Lalu kita petakan menjadi sumbu, waktu, atau domain menggunakan fungsi yang baris ke 8 ini, np.linspace. Lalu kita menyiapkan alokasi memorinya yang pakai ini V0 sama dengan 1. Lalu yang ketiga kita buat loopingnya yang for m in range n. Itu yang bagian pentingnya agar kurvanya bisa kebentuk. Terus yang terakhir ini untuk menampilkan bagian visualisasi si kurvanya tersebut. Lalu kita running dan dia bakal keluar gambar si kurvanya yang garis biru dengan titik-titik itu merupakan solusi numerik yang dihasilkan dari codingan metode forward Euler kita ini. Terus kita bisa lihat bentuknya itu agak patah-patah karena metode Euler itu bekerja sebagai discrete, yaitu menghitung nilai langkah demi langkah. Jadi kita narik narik garisnya itu dari titik ke titik, jadi agak patah-patah. Terus kalau yang garis orange polos itu si eksaknya. Jadi ini solusi atau jawaban yang matematis sebenarnya gitu. Eh, Bisa dilihat juga di sini garis kurva eksak sama Eulernya nggak nggak nyatu ya. Yang Eulernya agak ke bawah itu karena metode forward Euler itu menghasilkan nilai yang lebih kecil dibanding solusi si eksaknya.
Karena pendekatan linear itu menyebabkan penurunan yang lebih cepat dari fungsi eksponensial sebenarnya. Gitu. Selanjutnya bakal dijelasin oleh teman saya. Baik, di sini kita diberikan masalah kestabilan. Ini adalah contoh masalahnya dan di bawahnya itu adalah solusinya. Boleh di next? Nah, untuk pembahasannya ini, inti dari teks tersebut yaitu membahas konsep yang sangat penting dalam sistem dinamika dan kesamaan diferensial, yaitu kesetimbangan dan kestabilan. Titik kesetimbangan itu terjadi ketika nilai U tidak berubah terhadap waktu. Artinya laju perubahannya adalah nol. Jika kita lihat kembali persamaan awalnya, yaitu U aksen T sama dengan TU dikali U min 2. Agar U aksen T-nya itu sama dengan nol, maka nilai U yang memenuhi adalah U sama dengan nol atau U sama dengan 2. Dalam cuplikan teks tersebut disebutkan, jika kita mulai dengan kondisi awal U0 sama dengan 2, maka nilai U akan tetap di angka 2 selamanya. Inilah yang disebut dengan kondisi kesetimbangan. Sebuah titik kesetimbangan dikatakan stabil jika memberikan gangguan kecil, namun solusinya tetap berada di dekat titik tersebut atau kembali ke sana. Sebaliknya, jika dikatakan tidak stabil, maka gangguan kecil tersebut membuat solusi menjadi menjauh drastis. Nah, di teks tersebut juga diberikan contoh jika U0 itu sama dengan 2 min 1 per 1000, itu akan sedikit di bawah 2. Lalu jika U0 sama dengan 2 plus 1 per 1000, itu akan sedikit di atas 2. Meskipun perbedaannya sangat kecil, yaitu selisih hanya 0,001, perilaku solusinya akan menjadi sangat berbeda seiring berjalannya waktu. Nah, berjalannya waktu ini disebut dengan istilah blow up. Dalam matematika berarti nilai solusinya itu menuju tak hingga dalam waktu yang terbatas. Nah, saat penyebutnya 0, nilai UT menjadi tak hingga. Namun waktu di mana hal ini terjadi itu disebut dengan critical time ya atau TC. Nah, jadi ada sedikit analogi, yaitu bayangkan sebuah kelereng di puncak bukit yang melengkung. Nah, jika diletakkan persis di tengah puncak, yaitu U0 sama dengan 2, kelereng akan diam atau seimbang. Namun, jika kelereng disentuh sedikit aja ke kiri atau ke kanan, maka ia akan menggelinding jatuh menjauh dari puncak dengan sangat cepat. Itulah analogi mengapa titik U sama dengan 2 pada persamaan ini disebut tidak stabil. Langsung di next. Nah, di sini ada beberapa contoh kasus. Yang pertama yaitu kasus U0 sama dengan 2. Jadi intinya itu jika UT sama dengan 2, maka untuk semua T ini disebut dengan setimbang karena nilainya konsisten sepanjang waktu. Lalu untuk kasus yang kedua yaitu U0 sama dengan 2 min epsilon, dengan epsilon itu lebih besar dari 0. Di sini kita perhatikan saja penyebutnya. Untuk T besar, yaitu pangkat T kuadrat membesar sangat cepat, akibatnya penyebutnya bisa nol. Untuk menjadikan tidak memungkinkan nol, yaitu U0-nya itu harus lebih kecil dari 2. Solusi aman itu mendekati nol. Next slide. Nah, untuk kasus yang terakhir atau yang kasus yang ketiga ini, yaitu nol sama dengan 2 plus epsilon, dengan epsilonnya itu lebih besar dari nol. Kita perhatikan juga penyebutnya.
Untuk T cukup besar, yaitu epsilon E pangkat T kuadrat akan melebihi 2 plus epsilon, sehingga penyebutnya itu menjadi negatif, bahkan lebih dari itu. Pencapaiannya bisa mencapai 0 pada waktu TC tertentu. Nah, karena di situ sudah terdapat solusi TC-nya, jadi solusinya itu meledak atau blow up dalam waktu hingga. Inti dari kasus-kasus tersebut yaitu jika U0 sama dengan 2, solusinya akan 2 selamanya. Namun, jika U0 sedikit di bawah 2, solusi menjauh turun menuju 0. Perubahannya kecil masih terbatas. Lalu, jika U0 sedikit di atas 2, solusi meledak menuju tak hingga dalam waktu yang terbatas. Di mana sedikit perubahan satu arah menyebabkan perilaku yang sangat berbeda. Dan perilaku tersebut dinamakan tidak stabil. Boleh di next? Baik, saya kembalikan ke Trisna. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.